Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Mei 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. KPK bawa 5 koper dan 1 tas dari Balai Kota Ambon usai 13 jam penggeledahan. 13 jam Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ambon menggeledah Balai Kota Ambon. Sejumlah kantor dinas di gedung pemerintahan ini digeledah tim anti rasuah sejak pukul 9 pagi Selasa 17 Mei 2022. Mulai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Ambon dan Badan Pajak dan Retribusi Kota Ambon. Juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon serta ruang kerja Wali Kota Ambon di lantai 2. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekitar pukul 9.46 malam, tim penyidik KPK mulai keluar dari lobi depan Balai Kota Ambon. Mereka membawa total 5 koper berukuran besar sebanyak 3 buah dan 2 buah berukuran kecil, serta 1 tas berwarna coklat. Tim penyidik enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait penggeledahan tersebut dan langsung naik ke mobil. Selain penggeledahan, KPK juga menyegel 2 ruang pada DPMPTSP Ambon. Selain penggeledahan, KPK juga sempat memeriksa sejumlah kepala dinas dan kepala bagian. PLT juru bicara KPK Ali Fikri juga mengaku penggeledahan oleh KPK hari ini. Tim penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kota Ambon. Sebelumnya KPK RI telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi Jumat 13 Mei 2022. Tribuners, ada dokumen yang dibakar saat KPK geledah kantor Wali Kota Ambon. Kadis PRKP sebut itu sampah, bukan barang bukti. Kita sampaikan yang kemarin. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, membantah anak buahnya telah membakar sejumlah dokumen penting saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa 18 Mei 2022 kemarin. Kata dia, dokumen yang dibakar Kepala Seksi Penataan Kawasan Kumuh berinisial OR itu bukan merupakan salah satu barang bukti yang hendak dihilangkan. Melainkan yang dibakar itu hanyalah rincian pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Ia menerangkan sesuai penjelasan OR, dokumen yang berada di atas mejanya terlalu banyak. Sehingga maksud OR hanya untuk merapikan saja, namun ia tidak tahu alasan kenapa harus dibakar dalam toilet. Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon ditahan petugas lantaran diduga membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi kantor Wali Kota Ambon. Oknum pejabat berinisial OR yang menjabat sebagai Kepala Seksi Permukiman itu melakukan aksinya saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Ambon Selasa 17 Mei 2022. Penggeledahan itu terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi. OR diamankan setelah penyidik KPK yang turun dari lantai 3 kantor Wali Kota melihat ada asap yang keluar dari dalam kamar mandi. Karena curiga, penyidik KPK kemudian meminta personil Brimob yang sedang mengawal mereka untuk memeriksa sumber asap. Saat diperiksa, didapati OR sedang membakar sejumlah dokumen dan surat-surat lainnya.
Terus Ola klarifikasi. Ola bilang, Pak, saya tidak ada bakar dokumen, saya bakar sampah. Dan ini pun tidak ada suruhan daripada Pak Kadis. Itu disampaikan kepada mereka. Pak Kadis sudah begini-begini. Tidak ada Pak disuruh. Dan ini juga adalah rincian kegiatan 2022. Kalau misalnya Bapak mau, itu ada dokumen DPA, dokumen pelaksanaan anggaran 2022. Nah, jadi karena ini padahal kan Bapak-bapak tahu bahwa 2022 belum berjalan apa-apa kegiatannya. Masih repo pusing kiri, repo pusing kanan. Nah, sehingga akhirnya dia bilang, penyidik bilang kepada Ola, kalau begitu Ibu Ola tolong print rincian kegiatan 2022. Ola print, kasih pordom, selesai. Begitu, langsung dong keluar dari ruangannya, sudah itu saja. Jadi yang dibakar di toilet itu apa, Pak? Rincian kegiatan 2022 yang ada di DPA. Jadi Ola berpikir itu sampah toh, kan sama saja juga di DPA. Makanya kan Ola bilang kepada Dorang, Bapak kalau mau ambil ada DPA 2000. Simanjuntak bantah jadi dalang pembakaran dokumen saat penggeledahan KPK di Ambon. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, membantah jika dirinya disebut sebagai dalang dari pembakaran dokumen saat penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI Selasa 17 Mei 2022. Kata dia, kejadian itu tanpa ada instruksi apapun darinya selaku kepala dinas. Yang menerangkan tidak ada niat untuk menghilangkan barang bukti. Bahkan saat proses penggeledahan, tim KPK tidak membawa barang bukti apapun. Hanya saja rekening koran pribadi miliknya dari tahun 2015 hingga 2020 saja. Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon ditahan petugas lantaran diduga membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi kantor Wali Kota Ambon. Oknum pejabat berinisial OR yang menjabat sebagai Kepala Seksi Permukiman itu melakukan aksinya saat penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Ambon Selasa 17 Mei 2022. Penggeledahan itu terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapesi. Brimob juga sing ada betul dia mau dan datang ke beta ruangan juga beta sing tahu Bapak itu nama siapa, Bapak cerita tuh di beta ruangan. Karena di beta ruangan, jadi beta sing lihat itu kejadiannya. Karena di beta ruangan, cuman Bapak suruh bakar, betul bakar apa? Begitu, karena dong kan dong ruangan di belakang. Oh, jadi di beta ruangan, ya beta duduk dengan tim cerita, itu saja. Ibu Ola ini jabatan apa, Pak? Kepala Seksi Penataan Kawasan Umum. Saja. Jadi masuk beta, supaya dong klarifikasi akan bahwa itu tidak benar gitu toh. Dan Ola juga suka kasih data itu. Cuma momennya salah karena dibakar di kamar Ini ya, bikin. Dan kemarin dia bilang, demi nama Tuhan Pak Kadis nggak ada suruh. Ola bersuruh tidak ada dong. Karena dong selalu, ini Kadis, seng Pak. Dan Tapi ada berkas di instansi Bapak ini diambil KPK tidak? Seng. Jadi yang diambil kemarin cuman rekening koran saja. Kita mau rekening saja. Dan kita mau rekening koran saja. Itu rekening koran tahun berapa, Pak? Itu kita bukan rekening koran 2016. 2015 ting, itu aja 2015 aja. Sama 2020 tuh. Sama 2020. Itu kita mau rekening Bank Mandiri. Cek. Terima kasih, kita beralih ke berita selanjutnya. Mulai hari ini, naik pesawat di Bandara Patimura tak perlu tes COVID jika sudah vaksin lengkap. Pasca mudik Lebaran Idul Fitri, pemerintah kembali melonggarkan aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Penerbangan melalui Bandara Patimura Ambon tak lagi diwajibkan membawa hasil negatif PCR maupun antigen jika sudah vaksin dosis 2 dan 3 mulai hari ini. Hal itu diutarakan Relation Manager PT Angkasa Pura Bandara Patimura Ambon, Aditya Narendra. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang baru melakukan vaksin dosis pertama masih wajib melampirkan hasil negatif PCR atau antigen.
Sementara itu bagi anak di bawah 6 tahun dikecualikan atas semua aturan tersebut. Ia menjelaskan aturan baru itu tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 18 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Selain itu juga diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor SE 56 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Diketahui aturan baru ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo menyusul penanganan pandemi yang semakin terkendali. Sebelumnya Jokowi juga mencabut kewajiban memakai masker di depan umum untuk seluruh warga. Tembus Rp70.000 per rak, ini penyebab harga telur di Maluku mengalami kenaikan. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Yahya Kota, mengakui adanya lonjakan harga telur. Dia mengatakan telur ayam ras di Pasar Mardika dalam beberapa hari terakhir dijual seharga Rp2.100 hingga Rp2.300 per butirnya. Sementara telur dijual Rp65.000 hingga Rp70.000 per rak oleh pedagang. Lonjakan tersebut menurutnya diakibatkan aktivitas kapal kontainer yang menurun saat libur panjang Lebaran selama sepekan. Ia menjelaskan saat libur Lebaran tetap ada telur yang masuk namun dalam jumlah sedikit. Pasalnya daya ketahanan telur cukup cepat, yakni 10-14 hari saja. Lanjutnya, lonjakan harga komoditi yang paling dicari itu tak akan bertahan lama. Yahya mengaku sudah ada 10 kontainer telur yang masuk sejak semalam. Sementara itu, malam nanti akan ada kapal spill yang juga masuk membawa sekitar 10 kontainer telur. Sehingga dalam waktu dekat ia memastikan harga telur di pasaran akan kembali normal. Saya perintahkan tim Satgas Pangan dengan teman-teman dari Dinas Bidang PKTN melakukan pengecekan ke Pelabuhan Sunarso. Sana kami berkoordinasi dengan pihak Pelindo dan informasi dari sana itu bahwa dengan libur panjang 1-9 hari itu Pasca Lebaran kemarin. ya, pasca Lebaran menyebabkan jalur pelayaran swasta seperti Tanto, Spil, Meratus itu terkendala. Orang libur, pegawai-pegawainya itu di daerah sentra, menyebabkan transportasi ini kan ada terkendalanya. Iya. Nah, di satu sisi telur ini kan tidak bisa tahan lama, paling lama itu 14 hari sekitar gitu, sehingga tidak bisa ditampung dalam gudang dalam waktu yang lama. Telur itu tahannya berapa lama, Pak? Itu kan 14 hari saja itu dia punya daya tahan. 14 hari itu, Pak. Yang lama. Tribuners sempat tembus Rp100.000. Harga telur di Masohi turun menjadi Rp60.000 per rak. Sempat tembus Rp100.000, harga telur ayam ras di Pasar Binaya, Kota Masohi, Maluku Tengah kini turun menjadi Rp60.000. Pantauan Tribunaman.com di pasar setempat, baik agen maupun pengecer kompak kembali menurunkan harga telur dari semula Rp90.000 hingga Rp100.000 menjadi Rp60.000 per raknya. Anto, salah satu pedagang sekaligus agen penyalur, mengatakan turunnya harga telur turun sejak Selasa kemarin. Meski terpantau turun, namun stok telur langsung kosong di gudang milik agen tersebut. Pasalnya stok telur yang baru masuk sekitar pukul 7 malam langsung ludes diborong pengecer.
Dikatakan untuk ketersediaan stok di beberapa hari ke depan, dirinya belum tahu kapan masuk stok yang baru. Namun biasanya sehari setelah stok yang saat ini sudah habis akan masuk lagi. Namun lanjutnya itu juga tergantung ketersediaan stok di Ambon. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di Bursel manfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Anak-anak muda di Buru Selatan, Maluku, memanfaatkan lahan kosong jadi tempat menanam berbagai macam jenis ubi dan sayuran. Anak muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Buru Selatan memanfaatkan lahan kosong di desa Waihaolon, Kecamatan Leksula. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan serta memberdayakan potensi alam, pembiayaan, kelembagaan maupun pendapatan kader. Ketua Daerah AMGPM Buru Selatan Domingus Seleki mengatakan, pengembangan pangan lokal seperti tanaman ubi talas atau keladi telah menjadi komoditi andalan di ranting Getsemani Waihaolon, cabang 5 Bethlehem. Ia menyebutkan upaya pengembangan pangan lokal ini telah dicanangkan dengan nama keladi obor sebagai komoditi yang didistribusikan secara berjenjang kepada pengurus besar AMGPM di Ambon. Ia mengungkapkan tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan sejak 24 April 2022 kemarin hingga saat ini. Kemudian Seleki juga mengajak seluruh kader AMGPM daerah Bursel berkolaborasi mensukseskan target ini. Ayo.